Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Hidup Sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai kelemahan dan keunggulan pembungkus kertas dan juga daun pisang ya teman-teman. Tentu teman-teman jika membeli makanan di luar akan menemukan kedua bahan ini untuk pembungkusnya. Nah teman-teman perlu ketahui bahwa pembungkus jenis seperti ini tentu memiliki kelemahan atau bahaya yang akan mengancam kesehatan jika digunakan dalam jangka panjang, dan juga keunggulannya seperti apa jika teman-teman menggunakan ini. Untuk itu langsung saja kita membahas mengenai kedua hal ini. Kita mulai dari kertas minyak dulu ya teman-teman. Kertas minyak ini umumnya digunakan para penjual, misalnya penjual nasi kuning, nasi goreng, ataupun lotek seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman perlu ketahui bahwa penggunaan kertas minyak ini memiliki banyak kelemahannya. Salah satunya mudah sobek. Nah dari sisi kenyamanan pun kertas minyak ini juga akan lebih cepat sobek ya teman-teman, karena lapisan kertasnya itu biasanya akan menyerap tidak bisa menampung banyak air ataupun makanan-makanan yang mengandung kuah seperti itu, sehingga mudah sobek. Nah umumnya akan dilapisi dengan pembungkus daun pisang. Nah ini jauh lebih aman seperti ini teman-teman. Tapi jika teman-teman hanya menemukan pembungkusnya seperti ini saja, itu tentu saja terasa mengkhawatirkan ya teman-teman. Jadi makanan yang harus dikemas itu memang makanan yang kering, tidak menggunakan kuah ataupun ada unsur airnya ya teman-teman. Nah jenis bahan seperti ini juga memiliki kekurangan seperti mudah terbakar jika terkena api. Nah tidak tahan terhadap kelembapan seperti yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Nah dan kurang efisien. Dinamakan kurang efisien karena pembungkus kertas ini bisa disalahgunakan ya teman-teman. Misalnya pembungkus kertas ini setelah dibungkus tentu saja kita akan mau membuangnya seperti ini, membuangnya di tempat sampah, kemudian akan didaur ulang lagi menjadi seperti ini. Jadi didaur ulang secara terus menerus tentu saja menyebabkan bahaya ya teman-teman, karena akan lebih baik jika sekali pakai. Namun biasanya seperti itu teman-teman, untuk lingkungan menjadi lebih mudah diolah kembali teman-teman. Nah dan penggunaan kertas minyak seperti ini juga dapat merusak lingkungan, karena bahan dasar dari pembuatan kertas minyak ini adalah dari serat pohon teman-teman. Jadi memang pohon-pohon tentu akan lebih ditebangi, kemudian diambil seratnya dan dijadikan kertas seperti ini. Namun banyak kekurangan yang terdapat dalam bungkus plastik seperti ini, bungkus kertas minyak seperti ini. Namun juga memiliki banyak kelebihan teman-teman, seperti lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembungkus yang lain seperti styrofoam ataupun pembungkus yang lain. Itu pembungkus dengan bahan kertas minyak seperti ini itu dirasakan jauh lebih aman ya teman-teman, lebih ramah lingkungan dan lebih mudah diuraikan dibandingkan jenis bahan yang lain seperti styrofoam. Juga biaya produksi yang relatif murah, sehingga ketika penjual makanan itu menggunakan kertas minyak, tentu saja keuntungan juga akan jauh lebih banyak dibandingkan menggunakan styrofoam atau jenis bahan yang lain. Nah kertas ini juga lebih mudah dibentuk seperti ini teman-teman. Nah seperti ini kan lebih mudah dibentuk, tidak kaku, dan juga lebih praktis. Nah bisa didaur ulang juga teman-teman. Memang ada banyak kelemahan tapi juga banyak kelebihan. Namun saat ini kita akan membahas mengenai daun pisang ya teman-teman. Nah daun pisang ini terbuat dari kita dapat menemukannya di alam, karena ini daun dari pohon pisang tentu saja akan jauh lebih aman dan lebih sehat ya teman-teman dibandingkan dengan kertas minyak. Dengan demikian akan lebih baik jika kita memilih penjual yang menjual dengan menggunakan bahan kertas minyak, bahan
maaf maksud saya bahan daun pisang dibandingkan kertas minyak. Misalkan pun memang kertas minyak yang lebih dominan, akan lebih baik jika seperti ini teman-teman, ditumpuk seperti ini, itu akan jauh lebih aman dibandingkan hanya kertas minyaknya saja. Jenis pembungkus menggunakan daun pisang tentu tidak memiliki kelemahan sedikit pun ya teman-teman, karena bahan yang terdapat di dalamnya itu terdapat di alam dan sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, pembungkus daun pisang ini untuk kelemahannya nggak ada, tapi kelebihannya sangat banyak teman-teman. Kelebihannya itu lebih sehat karena senyawa yang ada di dalam daun pisang memiliki kandungan zat antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas di dalam tubuh. Selain itu juga memiliki sifat antibakteri. Jadi makanan yang kita konsumsi jika dibungkus dengan daun pisang dan mengandung bakteri ataupun jenis yang berbahaya untuk tubuh itu dapat dinetralkan menggunakan daun pisang. Selain itu rasanya yang lebih enak dan menambah nikmat ketika makanan yang dibungkus dengan daun pisang. Makanan yang dibungkus dengan daun pisang ini pun setelah habis itu juga lebih mudah terurai teman-teman, karena lebih cepat membusuk di tanah dan akan lebih mudah diuraikan di dalam tanah dan sehingga tidak menimbulkan sampah. Selain itu lebih higienis dan juga lebih bersih karena daun pisang yang telah diambil dari pohon pisang hanya tinggal dilap saja menggunakan lap bersih seperti itu, dibalik juga seperti ini dibersihkan, itu lebih mudah bersih teman-teman, juga lebih aman dan tidak aman karena tidak menimbulkan bahaya apapun ya teman-teman. Nah teman-teman jika mengambil daun pisang dari pohon pisang tentu saja akan kaku, namun ini sudah lembek ya teman-teman dan tidak pecah seperti ini. Umumnya jika langsung digunakan itu pecah, nah ini kan tidak. Nah caranya itu teman-teman hanya tinggal memanaskannya saja. Misalnya teman-teman memanaskan air atau di bawah sinar matahari itu dipanaskan sebentar, itu nanti akan seperti ini teman-teman, tidak akan mudah sobek sehingga akan lebih lentur dan mudah digunakan. Seperti itu tips menggunakan daun pisang ya teman-teman. Nah sekian informasi dari saya. Jika teman-teman merasa bahwa informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan teman-teman like, subscribe dan share-nya ya. Terima kasih telah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.